Jadi investor itu pasti nggak pernah luput dari yang namanya penyesalan. Kadang pasti kita pernah aja untuk ngerasain nyesel. Apalagi kalau kita masih baru-baru ya teman-teman ya. Kadang sering banget nemuin yang namanya penyesalan. Misalnya nih, pas kita jual saham, habis jual saham, harganya malah naik. Nyesel deh kita jual. Atau pas kita beli, baru beli, harganya turun. Nyesel juga kenapa belinya sekarang. Ya kan? Atau misalnya udah beli, beneran naik nih. Tapi nyesel juga kenapa belinya nggak banyakan. Jadi sebagai seorang investor, kalau kita mentalnya belum kuat, psikologinya belum kuat, pasti sering banget yang namanya penyesalan. Tapi saya rasa hal itu memang cukup wajar sih ya, namanya kita juga manusia dan punya nature di mana kita ini sering aja yang ngerasa nggak puas. Nah hal ini itu juga baru aja saya alamin teman-teman, jadi saya ada sedikit penyesalan dan saya mau sharing ini ke teman-teman semuanya. Disclaimer dulu teman-teman, untuk saham yang akan saya sebutkan di video ini itu bukan rekomendasi untuk membeli di harga sekarang. Lagi pula ini video juga bukan tentang keberhasilan saya, tapi ini video ini juga lebih ke contoh ya kalau saya juga bisa membuat keputusan yang salah. Tapi supaya ya nggak terlalu banyak nyeselnya, saya mau bagiin ini ke teman-teman supaya tetap ada manfaat yang bisa kita pelajarin bareng-bareng. Oke, jadi gini ceritanya teman-teman. Saya itu kalau ngerekapin saham itu biasa setiap bulan. Saya setiap bulan itu suka ngeliatin ya rekapan saya, kemudian coba cari mana nih saham-saham yang kayaknya bagus dan punya peluang. Nah, pada bulan April, bertepatan dengan Good Friday atau Hari Raya Jumat Agung pada waktu itu, saya ini habis kerekapin dan tiba-tiba nemuin satu saham yang menarik. Nah, karena saya nemuin saham ini menarik, jadi saya tuh suka juga untuk bagiin informasi atau bagiin clue ke grup alumni yang pernah ikut kelas saya. Nah, jadi di grup itu saya kirim sebuah screenshot seperti ini teman-teman ya. Dan saya bilang ini adalah hadiah Good Friday buat teman-teman. Nah jadi saya kirim sebuah foto tapi saya nggak sebutin sahamnya tuh apa. Jadi saya cuma kirim gambar dan saya bilang ini clue buat teman-teman yang ngerti aja. Cuma saya yakin teman-teman yang udah ikut kelas saya tuh pada pintar-pintar semua. Jadi kalau saya kasih clue mereka pasti nangkep maksudnya itu apa. Nah kalau mereka nangkep pasti mereka akan ngelihat ada satu saham yang memang begitu menarik. Nah, buat teman-teman, kalau teman-teman dikasih gambar tabel seperti ini, menurut teman-teman, apa sih saham yang menarik? Gimana teman-teman? Kalau teman-teman menemukan saham RANC, maka sekarang kita udah satu pikiran. Nah, saham RANC ini adalah saham Supra Boga Lestari, atau ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang supermarket dengan brandnya salah satunya adalah Farmers Market, kemudian Res Market, dan beberapa brand lainnya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah familiar dengan perusahaan ini. Nah, pada waktu Good Friday di kisaran tanggal 2 April, harga RANC ini masih di 476. Dan saat ini harga RANC lagi berada di harga 1.700-an pas saya buat video ini. Dan sempat nyentuh di level 1.900. Nah, artinya ada kenaikan lebih dari 3 kali lipat nih dalam kurun waktu sekitar 5 bulanan aja. 200% dalam waktu 5 bulan itu sih menurut saya udah return-return yang sangat fantastis sih teman-teman ya. Nah, sayang beribu sayang ya. Saya yang ngasih tahu ini ke teman-teman saya, tapi saya nggak pegang sahamnya teman-teman. Makanya tadi di opening saya bilang ya kadang sebagai investor sering aja ada penyesalan. Nah, salah satu penyesalan yang saya baru alami adalah ketika saya merekomendasikan RANC, dan RANC ini multi-bagger ya bahkan sampai 300%, tapi saya nggak pegang barangnya. Aduh, Kevas. Bukan nggak beli sih. Lebih tepatnya tuh yang bikin saya makin nyesel adalah saya udah beli saham ini. Kemudian di harga 480 tuh saya jual. Cepet banget, saya baru pegang benar tapi saya jual. Kenapa? Karena saya kebetulan ada ngelirik saham lain. Nah teman-teman. Nah saya ngelirik saham lain dan akhirnya saya beli saham lain itu dan saya jual semua RANC saya. Padahal saya punya kesempatan untuk nikmati return 200%. Makanya saya ngerasa ini opportunity loss untuk saya. Saya gagal untuk menikmatin return 200% di saham yang memang saya udah benar-benar analisa, saya udah pilih dan saya juga udah yakin dengan saham RANC ini. Tapi ya aduh Kevas. Apalagi teman-teman ya, pas saya lihat nih seminggu kemarin tuh ya saham RANC auto reject atas 2 hari berturut-turut tuh saya cuma bisa ngehela nafas teman-teman. Aduh, coba gue pegang saham ini gitu kan. Tapi ya sudah lah ya. Overall memang nggak rugi, cuma ya again kehilangan opportunity untuk dapetin return 200%
di saham yang memang udah saya pilih dan sudah saya analisa berdasarkan fundamentalnya juga gitu. Kenapa waktu itu saya jual, kenapa waktu itu saya nggak sisain dikit aja gitu misalnya, kenapa saya juga nggak beli banyak kan. Jadi penyesalan-penyesalan itu pasti akan ada, cuma ya udah move on aja teman-teman, karena di pasar saham itu pasti akan selalu ada peluang. Kalau kita ketinggalan atau kelewatan peluang A, pasti di kemudian hari ada peluang-peluang yang lainnya. Jadi ya jangan takut sih untuk kehilangan opportunity di pasar saham, karena opportunity atau kesempatan itu pasti akan ada lagi teman-teman. Nah teman-teman, supaya penyesalan saya juga ada sedikit manfaatnya buat teman-teman, sekarang kita coba mau bahas singkat ya kenapa saya pilih saham RANC ini. Karena kebetulan saham RANC ini itu masuk ke kriteria atau ke framework saya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman perhatikan dulu ya tabel yang saya kasih. Kalau teman-teman lihat di sini, saya bagi itu berdasarkan sektornya. Nah, di sini saya perhatikan sektor supermarket. 3 dari 5 saham itu mencatatkan laba pada saat ini. Nah, jadi 2 saham saya tuh coret terlebih dahulu. Biasanya yang rugi saya coret dulu. Nanti mungkin kalau memang menarik perusahaannya baru saya gali lebih dalam, tapi untuk pertama biasa saya coret. Nah, kalau teman-teman lihat dari return on equity-nya, ketiga saham tersebut tuh punya angka ROE yang mirip-mirip ya, di kisaran 14%. Dengan angka profit margin yang mirip-mirip juga. Nah, tapi skala bisnis Rans ini itu jauh lebih kecil dibandingkan Alfamart dan MIDI. Ya, selain itu, kalau teman-teman lihat ROA Rans itu juga yang tercatat paling tinggi, dengan equity multiplier juga yang paling rendah. Nah, equity multiplier itu adalah persamaan dari total aset dibagi dengan total equity. Nah, teman-teman untuk artinya teman-teman bisa Google terlebih dahulu aja ya. Nah, tapi kalau kita lihat emang equity multiplier dari ketiga saham ini tuh tinggi-tinggi. Artinya mereka tuh banyak sekali menggunakan liabilitas daripada ekuitasnya. Tapi memang ini ternyata kebutuhan dari bisnis modelnya supermarket. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi, dengan kinerja yang mirip-mirip, RANC ini ternyata dijual dengan valuasi yang paling murah dibandingin Alfamart dan MIDI. PE rasio dari Rans saat itu di 9,9 kali dan PBV-nya ada di 1,3 kali. Ini tuh jauh dibandingkan PE dan PB-nya AMRT dan MIDI yang ada di sekitar 30-an kali. Nah, kalau dalam kasus seperti ini kadang saya mikir, nggak harus ngejar PE rasio 30 kali. Kalau PE-nya RANC bisa 20 kalian aja, maka harga sahamnya juga udah bisa naik 2 kali lipat teman-teman. Nah, dari sinilah ketertarikan saya tentang saham Rans. Nah, begitu saya nemuin saham ini, saya gali dong lebih dalam tentang perusahaan ini seperti apa. Dan ternyata secara historis, Rans ini juga memiliki pertumbuhan pendapatan dan earnings yang sangat baik sejak tahun 2016. Mereka adalah bisnis yang juga cukup diuntungkan di tengah kondisi pandemik seperti ini dengan kebutuhan kita untuk beli barang-barang yang berkualitas di supermarket. Nah, selain itu mereka juga perusahaan ini nggak punya hutang teman-teman. Jadi equity multiplier tinggi itu karena hutang usahanya gitu ya, malah tidak ada hutang bunganya. Jadi boleh dikatakan saham ini, perusahaan ini itu benar-benar sehat banget karena tidak punya hutang. Nah, jadi dari sekilas kualitas perusahaan ini saya bisa lihat kalau Rans ini salah satu perusahaan yang boleh saya kategorikan wonderful company. Nah, sebagai wonderful company, tapi harga valuasinya itu masih jauh dihargai lebih murah dibandingin peers-nya. Nah, that's why saya ngelihat ini ada opportunity untuk harga saham Rans ini naik harganya. Nah, beneran ternyata dalam waktu 5 bulan harganya tadi naik 200%. Meskipun kalau misalnya harga saham Rans nggak naik 200% dalam 5 bulan terakhir ini, menurut saya saham Rans juga tetap masih menarik banget untuk dibeli. Tapi kalau sekarang dengan PE-nya Rans sekitar 40-an kali, menurut saya udah jadi nggak begitu menarik. Jadi meskipun wonderful companies, tapi kalau valuasinya juga mahal, itu juga jadi bisa beresiko. Well, jadi itu contoh gimana saya nemuin saham RANC ini. Meskipun saya nggak pegang sahamnya, tapi ya semoga materi ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semuanya. So, buat yang lagi profit dari saham Rans ini, saya ucapin congrats dan enjoy your profits.